Tapi Bapak tadi air keras campur tangan nggak kenapa-napa? Yakin, Pak? Yakin? Kok gitu sih Anda? Lanjut. Lebih mementingkan diri sendiri aja sih Pak. Sendiri. Tahu lah mana capek mana enggak. Iya betul. Mana buruk mana baik. Udah tahu lah. Tapi menurut Anda, ketika mempunyai penyakit hemofilia, hemofilia ya kan? Iya. Hemofilia itu dibagi dua Pak. Bagi duanya? Ada hemofilia A berat. A berat. Ada A berat. Kalau saya ini termasuk A berat. A berat. Ada yang Ada hemofilia B. Setahu saya. A dan B berarti ya? A dan B. Yang ringan. B itu ringan berarti? Iya, yang kadang ke rumah sakit setahun sekali. Ada. 5 bulan sekali. Ada, Pak. Ada. Berarti enak tuh. Ya, emang enak. Sekolah di tempat Anda yang pernah di Nah, sini guru itu tuh. dia. Izinnya sini-sini. setahun sekali, Bener. 5 bulan sekali. Dia nggak pernah di sini Nah, iya betul. sama guru-guru. Guru-guru seperti itu. Ya seperti itulah ya problematika. Terus Apa? A dan B itu? Yang saya berat, Pak. Jadi Anda yang termasuk berat ya? termasuk A berat. berarti ya? Iya, A berat. Hemofilia A berat. Berarti yang bisa kadang tiap hari, kadang bisa kontrol seminggu 2 bisa kali ya? nimbul penyakitnya. Kadang enggak tanpa penyebab. Tapi apa sih yang Anda keluhkan selain dari sekolah, guru, dan lain sebagainya itu? Selain dari itu? Berobat sih, Pak. Kenapa tuh berobat? Saya kan berobat dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat memerlukan waktu, Pak. Berapa menit? 2 jam, Pak. 2 jam? 1 jam setengah paling 1 cepat. jam setengah paling cepat. Paling cepat. Apa harapan Anda tentang penyedia obat? Mungkin larinya ke Menteri Kesehatan mungkin ya? Bisa dibilang gitu sih, Pak. Ya, semoga obat saya ada di rumah sakit terdekat ya, Pak. Anda ini saat ini di Jakarta Utara, Iya. di Priuk. Iya. Harapan Anda mungkin ada di rumah sakit yang Rumah ada di... sakit Koja sih, Pak. Paling Koja, dekat, ya? Pak. 15 menit nyampe. 15 menit. Iya. Oh, dari rumah Anda ke Koja 15 menit? 15 menit nyampe. Bukannya 10 menit? Iya, bisa dibilang 10 menit. 10 menit, Kalau ya. nggak macet, Pak. Nanti Anda ketemu saya dong. Karena saya di sana juga. Oh, gitu. Ya cepat lah ya, Pak. Ya. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Nah, terus selanjutnya selain harapan Anda agar obat yang ada di rumah sakit terdekat, apa lagi? Dianterin obatnya, Pak. Kayak di Inggris, Pak. Inggris. Di Inggris itu setahu saya ada keluarga Inggris yang mempunyai penyakit hemofilia. Dan masyarakat Inggris obatnya itu dianterin sama pemerintah Peduli ke lah ya. rumah. Peduli ya. Peduli bener. Tapi menurut Anda udah gratis aja, menurut Anda udah Udah peduli? peduli sih, Pak. Udah beruntung. Udah Bukan beruntung, beruntung ya? lagi, bersyukur. Bersyukur, ya. Terima kasih pemerintah. Ini. Tapi kok Anda kayaknya rewel banget ya? Bukan rewel sih, Pak. Apa ya? Ada nggak sih kendala ketika Anda ke Cipto dalam jangka 2 jam? Ekonomi. Saya kan ke Cipto memerlukan biaya juga, Pak. Berapa ongkos dari sana ke sana? Bisa 100.000 ya, Pak. Bolak balik. Bolak-balik, Pak. Bisa minimum kalau saya nggak makan di sana, kayak jajanan-jajanan kecil kayak batagor bisa 50.000 sih, Pak. Di sana. Berarti Iya. total 150.000 lah Anda setiap berobat. Itu enggak minimum saya kontrol, Pak. Sehari, Pak. Iya, setiap berobat, Iya, setiap setiap kontrol. 1 minggu 2 kali katanya. Iya, betul. Berarti dalam 1 minggu Anda mengeluarkan uang 300.000 dong Iya. untuk kontrol. Iya, bisa dibilang gitu, Pak. Sedangkan obat Anda harganya berapa? 5 juta lebih, Pak. Buset, 5 juta? 5 juta lebih, Pak. Satu obat? Satu Satu itu paket mungkin udah, ya? udah 4, Pak. Udah satu paket 5 juta lebih. kontrolan. Iya, kontrol. Intinya ketika Anda kontrol bisa lah 5 juta. Iya, Kalau betul. Anda orang yang punya. Iya, betul. Untungnya saya di ada BPJS, Pak. Untungnya. Kalau tidak ada BPJS, habislah rumah saya, Bisa ekonomi kedua orang tua saya. Bisa jadi Anda seperti berobat ke Kiki. Nah, itu dia. Kimane no neno. Anda berobat ke sana. Aki-aki. Anda berobat ke Ki spiritual. Iya, Akhirnya biaya admin 700.000. Wah. Biaya di jampe 40 juta. Tebus obat, Udah gitu, jutaan lagi. Udah gitu pas lagi di jampenya, tolong Anda ngadep ke sana ya. Dimatiin lampu. Kenapa harus Anda menghadap ke sono? Nggak Padahal dokter aja begini. Iya bener, dokter. Aja begini loh. Dokter Tetap-tetapan loh. Tetap-tetapan? Iya. Dokter. Dokter. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Iya. Kan nggak mungkin dokter ya kan? Pas ngeresepin obat aja, bener gak yang ini diliatin komputer, Pak?
bener gak obatnya yang ini? Jelas. Jelas, biar jelas. Berarti BPJS jelas dong. Alhamdulillah. Dan berarti kita ini sudah disediakan Oleh secara pemerintah. BPJS untuk orang-orang yang Sakit, tidak mampu iya. dan untuk orang-orang yang sakit lah ya. Iya. Bahkan orang yang mampu pun masih pakai Masih BPJS kok. Terus ketika dia tinggal di Jakarta, nih orang Jakarta nih beruntung sebenarnya. Beruntung ya? Pakai BPJS ketika sakit, Iya. ketika pulang ke rumah pakainya rumah susun, Rumah rusun. rusun Iya, dari susun. dari Pemerintah, DKI, iya, dari DKI. pemerintah. Otomatis fasilitas tuh dua. Fasilitas. Anaknya sekolah pakai KJP. Enak nggak? Gimana nggak enak warga Jakarta? Bukan Coba- warga Jakarta, warga coba Indonesia. Di Banten ada nggak? Ayo, Kurang tahu sih Pak, saya belum ke Banten. besok kan sama Banten. Oh gitu Pak? Mudah-mudahan nggak dicegat orang Banten ya habis kita bikin konten ini. Ya intinya saya belum pernah lihat sih di Banten ada rumah susu. Iya ya, Pak. Apalagi sekolahnya pakai KJP. Ada. Bahkan ada Saya 4 tahun sekolah di Banten. 4, 5, 6, 7, 8. Ya sekitar 5 tahun saya sekolah di Banten. SD SMP. Nggak ada KJP. nggak ada tuh ya. Nggak ada tuh ya. Ya adanya Ya. bos. Bantuan bos dulu. Iya, betul. Tapi nggak ada di sono yang namanya anak sekolah dapat duit dari KJP Udah sekian sekolah, dapat duit. Kurang. Nah, siswanya malah memakai uang KJP itu pergi ke Gunung. gunung. Kalau nggak gunung, pantai, Sudirman, Jalan-jalan. jalan-jalan lah intinya Yang ya. nggak penting, Yang ya. nggak penting. Nggak sangkut paut dengan Nggak ada sekolah. sangkut pautnya dengan pendidikan sekolah. Bisa beli tas, beli buku. Apalagi sekarang online ya Pak ya. Kuota. Bahkan kuota aja disediakan sama pemerintah. Kuota Pemerintah, gratis. Kuota gratis. Kuota gratis. Tapi malah buat main malah buat PUBG, main PUBG, ML. Mobile Legends, terus main FF. FF. FF tau nggak? Apa tuh? Udah nggak ada pintunya, nggak ada pahalanya. Bahaya itu. Nah, pemerintah sebenarnya baik sekali kepada kita ini. Seperti orang, sebagaimana kepada orang-orang yang seperti penyandang penyakit hemofilia. Satu obat 5 juta. Anda bayangkan ketika Anda tidak menggunakan BPJS. 5 juta bisa buat DP motor, Pak. Sekali obat Anda bukan ngejual rumah. Anda 10 kali berobat, mungkin Anda terobati. Tapi ginjal Anda hilang 1. Itu bukan terobati, Apa? masih pencegahan. Masih pencegahan. Pencegahan. Bukan pengobatan. Bukan pengobatan, pencegahan biar tidak cacat. Biar tidak Biar cacat. tidak cacat. Tapi bagaimana ketika nggak ada Ya, BPJS? semoga- Misalkan nih di dunia nggak ada BPJS nih, ya, di Jakarta, di Indonesia nggak ada BPJS. Kira-kira bagaimana? Wah, kurang tahu saya, Pak. Kemungkinan ginjal Anda hilang ada nggak? Ada, Pak. Bukan kemungkinan ginjal saya hilang, nyawa saya hilang. Rumah juga hilang. Rumah juga hilang. Anda kan katanya keturunan nih. Iya, Ada nggak dari kakak-kakak Anda gitu atau abang saya, Pak. kakak Anda kenapa? Abang saya dulu, nih saya cerita ya Pak ya. Abang saya dulu main bola, sama seperti saya lah, main bola. Dan dia nggak tahu kebentur atau jatuh mungkin ya, giginya berdarah Pak. Giginya benar. Giginya berdarah. Terus? Nah giginya berdarah, nggak dikasih tahu sama orang tua, tidak bercerita kalau giginya itu berdarah, nggak ngasih tahu. Dan setahu saya selama seminggu mukanya pucat. Pucat. Mukanya pucat, langsung dibawa ke rumah sakit. Kok Anda bisa tahu? Saya diceritakan oleh bapak saya. Kok bisa tahu pucat? Saya ceritanya sama bapak saya. Kayak saya tadi kaget, Anda bilang pucat, padahal Anda belum lahir. Nah, jadi saya diceritakan sama bapak saya. Oh iya, lanjut aja terus. Bapak saya anak ya? Oh iya benar. Gimana sih? Mirip juga ya kayak Anda ya? Iya betul. Bapak Anda maksudnya? Iya betul. Abang saya juga mirip sama saya, katanya. 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 Memang apa yang Di umur 17-an sekarang beliau meninggal. Seanda ya? Iya. Seanda. Iya. Ada ini mungkin wasiat. Ya lanjut aja terus. Dan sampai ke rumah sakit sudah kehabisan darah. Kehabisan darah. Kehabisan darah, ternyata dicek sama dokter bahwasanya mempunyai penyakit hemofilia. Itu kakak saya agak bodoh itu. Bodohnya? Nggak ngasih tahu kalau giginya berdarah ke bapak saya, ke mama Seharusnya saya. bilang. Seharusnya bilang.
di umur saya lah udah gimana ya, sosok berani apa ya, kayak gimana gitu, udah lah, Remaja. hal-hal sepele kayak Remaja. gini berdarah, udahlah nggak usah lah ya, mungkin ya, mungkin berpikiran seperti itu abang saya. Hingga Tapi akhirnya hingga akhirnya meninggal. sempat ke rumah sakit. Sempat ke rumah sakit, Telat penanganan berarti. telat Atau penanganan, kehabisan darah, kehabisan darah. meninggal. Dicek ternyata mempunyai penyakit hemofilia. Hemofilia. Hemofilia kan nggak punya pembekuan darah, nggak cuman garet dikit, Hansaplast udah sembuh. Kalau nggak alkohol darahnya berhenti, enggak Pak. Harus disuntik, harus ada masukan pembekuan darahnya, obat pembekuan darahnya, yang namanya Kuate. Kuate. Iya, yang saya konsumsi sekarang. Obatnya namanya apa? Kuate. Kuate. Iya, bisa dicek di Google. Harga Kuate penyakit hemofilia Berapa juta? sekitar 5 jutaan. 5 juta. Empatnya itu ya, satunya itu ya udah sejutaan. Tapi guru Anda tahu nggak harga obat Anda 5 juta? Sepertinya kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu, Kurang tahu. Soalnya ketika orang tua saya menjelaskan agak-agak kurang peduli, Pak. Kurang peduli. Iya. Oh, mungkin agak-agak tidak mendengarkan, Pak. mungkin dia tidak tahu kalau harga obat itu 5 juta sehingga akhirnya Anda harus menggunakan BPJS, Iya. lalu mengikuti arahan dari rumah sakit, Iya. nurutlah dari rumah sakit supaya Anda terkontrol loh. Iya, betul. Anda kalau menurut saya lebih baik kehilangan pendidikan daripada kehilangan nyawa. Iya, betul, Pak. Karena yang Anda kejar itu pendidikan di sekolah. Saya bisa ngomong kayak gini sih, Pak. Harga obat saya itu harga gaji guru. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan guru Sebulan itu nggak ada berapa yang sih, Pak? seperti itu. Guru honorer ya? Iya, Nggak ada yang guru seperti honorer. itu. Nggak ada. Gajinya berapa sih, Pak? Saya tidak tahu, saya kan bukan guru. Sekitarannya ya, sekitaran. Mungkin Ya. mungkin lah. Setahu Kalau di kampung-kampung di kampung bahkan di sini per jam Iya. itu 10.000. per jam tuh ya. Bisa jadi sebulan 600, bahkan ada yang 300. Kakak saya guru olahraga di kampung, om saya bukan kakak. Itu gajinya sebulan 360.000. Saya sekali kontrol dapat 4 obat seharga 5 juta lebih. Bayangkan kalau ternyata bapak Anda seorang guru honorer yang gaji 360.000. Itu dia, Pak. Saya tidak tahu guru tersebut kenapa berpikiran seperti itu, Pak. Mungkin dia mau Amit-amit yo, amit-amit yo. ya mungkin Jangan. kan, karena ketidakpedulian itu bisa menyeret dari Iya, sebuah betul. statement seseorang sehingga menjadi sumpah. Iya, betul. Bisa jadi, karena apa? Itu timbulnya ke sebuah analogi kejoliman. Iya. Pernah dengar nggak? Doanya orang yang terzolimi Zolimi. melesat langsung ke langit 7. Bener, Pak. Dan tidak ada Soalnya satir untuk saya- ditunda doanya. Saya pernah ini di skip atau gimana nih? Saya pernah menyumpahkan guru tersebut anaknya menderita hemofilia. Ya, ada sebagian doa yang dikabulkan. Kemudian saya tarik kembali ucapan tersebut. Ya intinya gini, ada sebagian doa yang dikabulkan dan ada sebagian doa yang tidak Tidak dikabulkan. iya. Kita lihat tendensinya. Iya, betul. Doa yang dikabulkan Semoga jangan lah ya, Pak. doa Ya. yang dikabulkan itu doa yang baik-baik. Iya, betul. Dan doa yang tidak dikabulkan ya biasanya doa yang tidak baik-baik dan itu bisa balik ke kita sendiri. Iya, betul. Yang jelas ketika Karena saya saking keselnya, Pak, sama guru tersebut, Pak. ya mungkin itu kendala seseorang yang merasakan kejoliman dari Iya, betul. ketidakadilan lah. Iya, Kita jangan bicara ketidakadilan. jolim lah. Ketidakadilan. dari seorang guru. Orang sakit kok dibilang main game. Dibilang online sosmed. Ya, karena Anda sakitnya nggak buta. Nah, itu dia. Harusnya saya Anda- buta. Seharusnya Anda jangan buta. Apa tuh? Lumpuh. Ya, Anda Loh, saya seminggu di rumah sakit udah termasuk lumpuh apa bukan? ya intinya lumpuhnya nggak campur buta. Jadi makanya dia nggak tahu. Ya mungkin untuk guru-guru ke depan ya guru teman-teman saya mungkin ya bisa Kalau lah punya menjadi siswa, bisalah menjadi guru yang lebih kompeten. Iya. Menghargai orang-orang yang penyandang penyakit hemofilia karena jangan penyakit hemofilia juga, Pak. Ada- banyak mungkin ya banyak, penyakit-penyakit Pak. yang berkebutuhan khusus. Iya, berkebutuhan Nah, khusus. Anda percaya nggak tentang keyakinan? Kurang Pernah dengar nggak? Segala penyakit yang ada di dunia ini yang diturunkan oleh Tuhan ada obatnya. percaya, Pak. Cuman kalau menurut medis ya, Pak ya. Menurut medis nih ya, Pak ya. Iya. Menurut medis, penyakit saya itu belum ada obatnya seumur hidup. Saya pernah mendengar
mendengarkan membaca sebuah kisah yang ada di buku ini nih. Iya. Yang ada di buku ini. Ini judulnya Pengakuan Jin Dempul, Pemburuan Spiritual di Makam Keramat. Nih, boleh dilihat. Ya, boleh dicari di online shop. Yang jelas saya beli di Asalam. Buku ini di toko Asalam yang ada di Lirboyo. Karena Dempul sendiri ini ada di Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo. Ya, lebih ke pondok pesantren di belakang situ. Iya. Di sini dijelaskan Iya. tentang keyakinan kita. Uh, Ada kisah yang dijelaskan di sini. Mungkin nukil dari beberapa hadis atau beberapa kitab di buku ini ya. Kisah tentang keyakinan seseorang tolib. Tolib itu pencari ilmu, Iya. atau seseorang orang-orang Muslim zaman dulu mungkin ya. Iya. Bahwasanya ketika itu dia bertemu dengan sosok makhluk, yang jelas itu setan. Iya betul. Jin lah ya. Setan atau Setan. jin? Setan. 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 Karena ketakwaannya, setan tidak berani mengganggunya, bahkan mencekik pun tidak bisa, Menyentuh pun nggak bisa. menyentuh pun nggak bisa. Akhirnya setan, namanya setan, Iya. mengganggunya dengan hal-hal yang sangat dramatis, Apa tuh? merayu. Mengganggu pertama dia rayu, tidak mempan. Kedua, Tidak tidak mempan. mempan. Yang ketiga, Akhirnya dia terayu oleh sebuah, wanita. bukan, Apa tuh? emas atau kristal atau Harta intan. lah ya. Harta, lebih ke harta. Lebih ke harta. Materi. Pada saat posisi tidur, Iya. dia diberikan sebuah emas atau intan itu, berlian, Iya. hingga akhirnya dia menyukainya. Terus? Dan kaget dong, ini apa? Hingga akhirnya dia tidur lagi, besoknya mendapatkannya lagi. Bingung dong, Iya. akhirnya menyukainya. Mulai di situ terganggu keimanannya, Ketakwaannya. ketakwaannya. Dan setelah keyakinannya hilang, setan bisa mencekiknya. Menyentuhnya. Hingga akhirnya seseorang tersebut bertanya, kenapa Anda bisa mencekik saya sedangkan waktu pertama Anda tidak bisa? Setan pun menjawab, saya waktu pertama tidak bisa menyekik Anda karena Anda mengabaikan semua yang saya lontarkan. Anda lebih meyakini Tuhan Anda, Sang Pemberi rezeki. Tapi ketika Anda sudah menerima berlian atau harta yang saya kasih, hingga akhirnya saya bisa mencekik Anda. Poin dari cerita tersebut apa? Apa tuh? Keyakinannya sudah putus. Buku ini. Banyak tentang misalkan keyakinan. saya yakin kalau penyakit saya itu bisa sembuh. Bisa ya? Bisa jadi. Seberapa yakinnya Anda? Kadang keyakinan saya tergoncangkan sama lingkungan, Pak. Tapi Anda pernah tidak merasakan yakin? Pernah, Pak. Efeknya apa? Apa ya? Gak bisa dilontarkan apa ya? Kata Tapi ketika Anda yakin, pernah nggak sakit? enggak. Oh ya, saya pernah, Pak. Kerja, udah belum tadi saya cerita? Belum. Bro, saya kan kerja sekarang, Pak, di gudang, Pak. Di bagian gudang tahu dong, Pak, beratnya kayak gimana, mikul apa segala macam. Saya yakin kalau kerja di situ selama 4 hari nggak sakit, Pak. Benar-benar nggak sakit. Saya yakin. Alhasil, Bener nggak sakit, Pak. selama 4 hari. Selama 4 hari. Tidak masuk rumah sakit. Tidak masuk rumah sakit, tidak nyuntik juga, tidak masuk obat juga. Saya yakin. Dan pas Benar-benar kelima, polosan, benar-benar polosan. bener-bener polosan, saya udah kerja aja, nggak memikirkan hal penyakit tersebut. Dan pas hari kelima saya kerja, ada teman saya bilang kayak begini, Ji, penyakit lu aman. Langsung lah saya down. Nah besok ya saya sakit. Hingga akhirnya, karena Anda ingat ya. Karena saya ingat. Saya punya sebuah hal Apa nih, Pak? yang sangat Apa tuh ini?
ini. Jadi kita ke tema tentang keyakinan ya. Ya. Ini bisa dilihat bacaannya apa? Apa tuh? Air keras solder. Solder ya. Ini air keras, Pak. Acid yang Jotsor. Ini air keras ini. Ini yang berwarna putih. Air keras yang warna putih. Mungkin kalau itu tolong Kok air bisa keras? tangan itu. Tadi Anda udah megang itu. Kok air bisa keras? Bukain, bukain. Masih buahnya? Ini nih congkel. Takutnya meleleh. Karena ini material dari besi. Ini kita bicara keyakinan aja ya. Iya, keyakinan. Yakin. Harus uang gopay kah, Pak? Harus. Ada. Ada nggak? Ada uang gopay, Pak. Uang gopay, uang gopay. Ini bisa, Pak. Uang. Meledak nanti itu. Bang, yang ada gopean, Bang. Ada uang gopay. Aduh. Ini semua yang apa? Gopay. Ya. Ini boleh di ini dulu ya. Dituangin dulu. Tuangin dulu. Iya. Nih. Nah. Tidak kenapa-napa. Nih. Kita lihat aja reaksinya. Belumbung-belumbung putih. Ya memang seperti itu. Ketika terkena logam. Air keras dicampur logam bisa melepuh kayak gini. Reaksi. Reaksinya. Terkena logam itu ya seperti ini. Tapi Bapak tadi air keras campur tangan nggak kenapa-napa? Yakin, Pak. Yakin? Yang penting yakin. Masuk akal. Masuk akal, Pak. Dan tolong jangan ditiru di rumah. Ditiru. Iya, ditiru di rumah. Bukan dituru. Harus ada batuk-batuk begitu, Pak. Jadi memang kimia itu ya seperti ini. Iya. Jadi menurut Anda tentang keyakinan itu seperti apa? Harus ada sih, Pak. Di dalam diri sendiri harus ada keyakinan. Ya seperti contoh inilah ya. Iya, betul. Air keras, ya Ditaruh di logam, terjadilah terjadi seperti ini. seperti ini. Tapi ketika Bapak yakin dengan mengoleskannya ke tangan, tidak terjadi apa-apa. Itu pentingnya yakin, Pak. Ini kapan berhentinya? Ya sampai dia benar-benar melebur. Nanti Iya. dia reaksinya udah nggak ada sama sekali. Ya, Iya, batuk. tapi kalau udah ini emang nggak kenapa-napa kayak gua gini. Ya, mungkin udah kali geser. Mungkin nunggu selesai kali ini.
Emang agak lama sih prosesnya. Apa? Ya, jadi untuk tentang keyakinan yang mungkin dari jati diri Anda yang masih mungkin bisa sih Pak, saya yakin Pak penyakit saya ini bisa hilang dan sembuh Pak. Baik lagi ke lingkungan sih Pak. lingkungan. Iya, jangan mempertanyakan penyakit saya Pak. Hmm. Nilai saya dengan manusia normal biasanya saja. Berharap ya Berharap kepada lingkungan pada lingkungan. agar Jangan ada sangkut pautnya dengan penyakit. segala hal apapun. Iya betul. Tapi menurut secara logika Anda tentang air keras ini, Apa tuh? masuk nalar tidak? Nggak masuk nalar loh Pak. Alasannya? Bapak megang nyentuh air keras tadi nggak kenapa-napa Pak? Ya menurut Anda? Ya itu dia, Bapak karena yakin. Dan itu belum ada di saya. Bisa nggak diaplikasikan kepada Anda agar mempunyai keyakinan? Bisa. Insya Allah bisa Pak. Bukan insya Allah, emang yakin mah harus yakin ya Pak. Yakin. Harus yakin, yakin. Berarti ke depan nih, harapan Anda dan teman-teman Anda Ya mungkin jangan bisa saling mensupport mungkin ya. support sih boleh lah ya, tapi jangan asal berlebihan. Asal terlalu berlebihan juga. Terlalu berlebihan. Kadang saya suka kesel juga Pak. Kenapa tuh? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, disangkut pautinya dengan penyakit. Agak kesel saya Pak. Saya untuk melakukan hal bebas dikekang. Gitu Pak. Dikekang contohnya? Ya kagak boleh ini, kagak boleh kerja berat-berat ya Ji. Kagak boleh kerja begini. Jangan main ini. Lingkungan ya? Lingkungan. Ya lalu harapan Anda ke depan untuk mensupport yang lainnya juga dong. Oh ya, yang mempunyai halnya sama penyakit saya, jangan down lah. Ada teman saya down Pak, punya penyakit kayak saya Pak. Dia langsung liar Pak. Dia Liar, nakal Pak. nakal Ya udah penyakitan kayak gini udahlah, nakal aja, bebas aja. supaya memuaskan hidupnya Iya, mungkin ya, betul, karena dia betul. tahu hidupnya nggak bakal lama. Iya betul. Padahal mah dikasih lama mungkin. Iya ya. betul. Dan kita nggak tahu juga. Iya. Terus Udahlah, penyakit gua begini mungkin hidup gua nggak bakal lama begini. Udahlah gua begini aja lah ya Ji. Gua ya maunya begini Ji. Saya nasihatin juga ya nggak bisa Pak. Emang dia udah jalannya begitu. udah jalannya begitu ya. Iya. Saya kontrol sama dia terus. Selama ini bareng sama dia. Bareng sama dia. Mungkin ada kali sepatah kata untuk teman-teman Anda. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan terlalu berlebihan dan Jangan sombong. terlalu berlebihan. Jangan apa ya? Penyakit ini bahwasanya sebentar. Hidupnya nggak tahan lama. Mungkin masuk kali kepada kepada konteks yang di dalam hadis Kanjeng Nabi itu loh. Apa? Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Iya. Dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu hidup kelak mati besok. Ya ketika kita mempunyai pikiran seperti itu ya seharusnya bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Kayak berobat apa segala macam seolah-olah kita hidup selamanya. Itu mungkin termasuk seperti itu mungkin. Tapi ngomong-ngomong soal tentang hemofili, saya pernah loh melihat di akun-akun YouTube dia menuangkan bahkan mengoleskan dengan air ini kios dengan jumawa lah. Iya. Ujung-ujungnya apa? Apa tuh? Jual batu. Dukun lagi. Dukun lagi. Dukun lagi aja. Penipuan lagi. Penipuan lagi aja. Padahal yang namanya air keras kita sudah mempunyai triknya. Iya. Ya udah. Yakin yang penting. Dalam arti ada trik ya. Iya. Coba Anda kan sudah tadi netralkan juga. Yang cipratan ini. Ya.
Mungkin Anda begini-begini, yes. Sebisa Anda. Karena saya yakin. Dan nggak pakai batu-batuan Dan kan? tidak memakai batu-batuan, tidak ada alat-alat apa lah, inilah pegangan lah ya dari Mbak. aki-aki, Dari Mbak Aki. Mbak Aki. Wah, ini Ada. benda ini buat kebal. Ini harganya segini nih ya. Masuk akal Masuk kayaknya. akal. Masuk akal. Enggak lah Pak. Kok masuk akal sih? Yang jelas kalau ada orang jual-jualan batu, jualan ini, jualan itu. Itu bodoh itu Pak. Buat yang apa bodoh. coba? Iya, betul. Terus dibikin konten lagi di YouTube. Sebut dong. Yang nggak tahu ya, akunnya saya pernah ngeliat ya. Padahal air keras ya cuman gini doang. Toel. Kalau ada triknya ya. Toel. Yang penting mah yakin nih. Iya. Yes, mungkin lihat kali lah di konten-konten saya sebelumnya tentang air keras. Bahwasanya kalau ada seseorang yang mengatasnamakan sebuah benda lalu dia bisa kebal dengan air keras, saya tidak menggunakan benda apapun terus bisa memegang air ini karena ada sebuah trik yang saya pelajari. Dan yang jelas, Contoh nih Pak. Contoh, saya yakin Bang Pan. Contoh nih, saya dukung. Bang. iya, Nih Bang, Mas. benda ini bisa sakti, bisa Ini kebal. misalkan Iya ini. ya ini. Benda ini bisa sakti, Hmm. bisa kebal, Terus? bisa ke pisau nggak berdarah apa begini. 1 juta aja. Jual ilmu, Jual jual ilmu. Jual ilmu. Oh, ceritanya jual ilmu. Jual ilmu. Itu bukannya mencoreng nama baik Anda. Kok mencari nama baik saya? Ilmu Anda harganya 1 juta. Rendah sekali ilmu Anda. Sampai bisa dihargakan dengan uang 1 juta. Ada loh Pak yang kayak gitu Pak. Ada itu. Bukan ada, Di emang. kalangan remaja tuh ada. Di YouTube pun ada. Ada di YouTube. Di YouTube, sosial media pun nggak termasuk di YouTube. Terus buat apa konteks seperti itu? Kurang tahu Pak. Mungkin nyari duit, Nyari duit. Kalau menurut saya jangan di hal-hal seperti itu. hal kemistisan atau apa tuh? Kan, Bisa ya intinya dibilang. dari halal mistis lah. Iya, Mana halal bisa mistis. ini bisa kubal. Iya. Jangan. Carilah uang yang halal-halal saja. Karena ketika nanti sudah punya anak istri kan repot kalau pakannya uang haram. Iya betul. Jadi untuk Anda yang masih terobsesi Dengan kebal air keras dengan menggunakan batu, jangan sampailah hal seperti itu. nggak ada, saya pakai gelang-gelangan, kalung-kalungan nggak ada. Kan biasa kan Iya. para remaja sekarang ya kan, yang setahu saya kalau tawuran ya kan, Ji, gue pakai gelang ini dibacok, kebal Ji. Ya kan yang baca bukan saya. Itu dia. Kalau yang baca Saya, kebal, nah, ya bisa. beda cerita. Beda cerita. Langsung rumah sakit. Anda merasa kebal karena belum saya bacok aja. Itu dia. Ya intinya untuk apalah seperti itu, nggak penting. Hiduplah berdamai. Ngomongin air keras aja tidak kenapa-napa kok. Ya Anda yang kebal-kebal bacok, sini saya siram air keras. Nah itu dia. Tulis kolom komentar. Yang mau disiram, Yang mau disiram. mungkin dengan siraman rohani bersama siraman air keras. Boleh mungkin ya. Iya betul. Air keras loh. Masukin logam Udah bisa lembek. melepuh kayak gitu. Udah lembek ya. Bapak. Hasilnya. Ya mungkin ada kata-kata penutup untuk teman-teman sebangsa sesuai apa teman-teman hemofili lainnya. Penyakit hemofilia, jangan berkecil hati lah Pak. Terima dengan pemberian Allah, pemberian Tuhan. Kalau kita ini anak-anak yang khusus, anak-anak yang Diberikan diberikan kekhususan kekhususan. untuk selalu mengingat Allah ya. Iya betul. Untuk selalu mengingat Tuhan lah ya. Iya betul. Anak-anak ajaib sih Pak, bisa dibilang begitu Pak. Ajaib kenapa tuh? Kebutuhan khusus penyakit seperti ini tuh amat sangat langka Pak. Obatnya pun impor dari Jerman. Obatnya. Terus Ya jangan berkecil hati, terima keadaan aja. Yakin sih Pak. ada tidak orang yang sudah tua menyandang penyakit itu? Ada Pak, sampai nikah pun ada. Udah tua misalnya umur 60-an. Ada, Pak. Ada. Ada. Berarti jangan berkecil hati ya. Iya betul, Jangan jangan. menganggap Wah, umur itu
gue punya penyakit ini patokan hemofhilia. sebagai umur ya. Umur bentar lagi, ya kayak gitu mah. Jangan mempunyai mental yang sangat Lemah itu terpuruk mental ya. lemah ya Pak. Untungnya saya mempunyai teman-teman yang support saya dengan mental yang kuat seperti baja. Terus Jangan berkecil hati, selalu ingat, selalu lihat anak-anak hemofilia yang tua-tua, yang umurnya 50 tahun, yang 40 tahun, yang udah beristri, bahkan yang sudah mempunyai anak. Jangan berkecil hati, jangan langsung punya penyakit ini, umurnya nggak tahan lama, begini-begini, janganlah begitu. Kita terima aja, bersyukur, udah difasilitas lengkap oleh pemerintah, dibayar BPJS. Itu aja sih Pak. Ya mungkin pesan saya, semoga obat saya ada di rumah sakit terdekat Pak. ya, itu mungkin harapan setiap Harapan teman-teman penyandang hemofilia ya. ya. Mempunyai fasilitas obat yang terdekat. Ya, rumah sakit terdekat. Ya mungkin teman-teman sahabat Cangkir Jiwa, obrolan pada kesempatan kali ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita membahas sebuah keyakinan, sebuah penyakit, dan sebuah rasa syukur. Teman-teman bisa merasakan nikmat sehat dan nikmat bisa melakukan hal di luar batas, sebagaimana teman-teman hemofilia yang lainnya tidak bisa seperti kita, tidak bisa merasakan kebebasan dalam beraktivitas, Iya, dan betul. tidak ada sebuah hal-hal yang harus dijaga Iya, dalam betul. melakukan sebuah Dikekang. aktivitas penuh pengekangan. Iya. Selalu bersyukur karena kenikmatan yang kita miliki adalah kenikmatan yang hakiki yang diberikan oleh Sang Maaf. Maha Pencipta. Mungkin cukup kali ya. Cukup segitu aja Pak. Ya, kurang lebihnya saya Robi Haji Prabowo. Saya Nugroho Haji. Kami semua berterima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa Di like, Komen. komen, subscribe. karena komen, like, subscribe Anda sangat berpengaruh daripada konten-konten kita selanjutnya, Ya. agar kita lebih semangat lagi Iya betul. untuk membuat konten yang terbaik, yang membahas tentang kebodohan yang beredar di media-media, diantaranya berobat ke bukan ahlinya, berobat ke tempat yang tidak pas. Yang jelas berobat itu pertama kali harus ke Dokter. Al-Quran dong. Oh iya, Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ilal akhir. Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai obat. Lalu ke dokter. Setelah kita Tahu. berobat ke Al-Quran, baru kita berobat ke ahlinya, yaitu dokter. Bahkan ada surat jantungnya Al-Quran. Ya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Yasin. Yasin. Surat Yasin. Yang jelas, tetap berpikiran positif, jangan berpikiran negatif atau berpikir yang tidak-tidak tentang kehidupan kita sendiri. Ya, kita doakan mudah-mudahan para penonton selalu dalam kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.